Kemarin itu ada ini Pak Naji ya, udah ada, saya cari waktu saya submit itu. Ternyata katanya bahasan ada kecil ini apa untuk menyentrikan autornya itu. Apa? Yang penting kan sudah apa? Diedit. Ini biar nih apa namanya kan kebetulan Cakrawala itu kan temannya Pak Rektor bahwa yang editor teman-teman pendidikan tapi banyak dari olahraga, tapi ya ini untuk pendidikan secara umum. Oh gitu. Terus yang kemarin satu lagi pribadi Pak Adi, kemarin saya ini Pak Hasan, terus saya bilang saya nunggu informasi dari Pak dulu Pak Hasan gitu. Yang itu ini nunggu finishing itu masih belum rapi yang dari Pak Hasan itu. Oh gitu. Oh gitu Pak Adi, semangat itu saya. Iya. Ya semoga silakan yang mau presentasi tadi baru dikirimkan ini file dari apa? Dari Pak siapa tadi itu? Gimana Pak, mohon maaf. Iya. Bu Rizky atau Bu Rizky? Bu Rizky. Bu Rizky, ya mestinya kemarin. Berarti kalian bacanya kapan nih? Oke, silakan kalau sudah siap buat dipresentasikan. Baik Pak. Bu Devia, mungkin bisa bantu share screen. Baik, izin share screen Pak. Saya ngisi apa nanti? Ngisi jurnal ya Pak nanti, biar tidak tertumpuk-tumpuk. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizky Nur Fadila dengan NIM 016. Saudara Fauzi dengan NIM 001 dan Bu Devia dengan NIM 012 akan mempresentasikan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia pada tahun 1947 sampai 1964. Sejarah kurikulum di Indonesia. Berbicara tentang kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kurikulum setelah kemerdekaan atau kurikulum yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau yang disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Selanjutnya dikembangkan menjadi kurikulum 1952 atau yang disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Yang ketiga ada kurikulum 1964 atau yang disebut dengan Rencana Pendidikan 1964. Selanjutnya ada kurikulum 1968, ada kurikulum 1975, ada kurikulum 1984, ada kurikulum 1994 dan seterusnya hingga kurikulum pada saat ini yang kita gunakan adalah kurikulum 2017 revisi 2013. Kelompok kami kali ini akan membahas 3 kurikulum, yakni kurikulum 1947, kurikulum 1952 dan kurikulum 1964. Adapun hal-hal yang akan kita bahas diantaranya terkait latar belakang kurikulum, tujuan kurikulum, mata pelajaran yang ada di kurikulum tersebut, penilaian, kelebihan, dan kekurangan kurikulum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama perguruan tinggi atau institusi. Nah, dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Yang kedua, dari pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru di perguruan tinggi keguruan atau lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Yang kedua, faktor masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan mempersiapkan anak untuk kehidupan di masyarakat. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya.
Dan yang ketiga ada sistem nilai. Dalam kehidupan masyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis. Nah, sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan penerusan nilai-nilai. Untuk yang pertama ini kami akan membahas kurikulum 1947. Adapun latar belakangnya yaitu sejak awal kemerdekaan, pemerintah sudah memberikan perhatian yang cukup besar pada dunia pendidikan. Nah, kesadaran akan adanya suatu pendidikan nasional dirasakan sebagai suatu yang mendesak sehingga secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 31 ayat 1 bab 13 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Sebelum memiliki undang-undang, upaya untuk mengganti pendidikan kolonial dengan pendidikan yang bersifat nasional telah dilakukan. Nah, pendidikan saat itu masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Menteri pengajaran pertama yaitu Ki Hajar Dewantara mengeluarkan instruksi yang dikenal dengan nama Instruksi Umum kepada para guru. Isinya adalah agar para guru mengganti sistem pengajaran kolonial dengan pengajaran untuk membangun semangat kebangsaan. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau PPK, Mr. Sowandi pada tanggal 1 Maret 1946 dengan surat keputusannya membentuk panitia penyelidik pengajaran yang dipimpin oleh mantan Menteri PPK yaitu Ki Hajar Dewantara dengan sekretaris panitia yaitu Sugarda Perbakawat. Nah, adapun tujuan dari dibentuknya panitia yaitu panitia yang dibentuk merumuskan tujuan pendidikan nasional, diantaranya yang pertama perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua perasaan cinta kepada alam, yang ketiga perasaan cinta kepada negara, yang keempat perasaan cinta dan hormat kepada ibu dan bapak, yang kelima perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan, yang keenam, perasaan berhak dan wajib memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya. Masih sebelumnya, Budha. Yang ketujuh, keyakinan bahwa orang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat. Yang kedelapan, keyakinan bahwa orang yang hidup dalam masyarakat harus tunduk pada tata tertib. Yang kesembilan, keyakinan bahwa dasarnya manusia itu sama derajatnya sehingga sama anggota masyarakat harus saling menghormati berdasarkan rasa keadilan dengan berpegang teguh pada harga diri. Dan yang terakhir, keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, mengetahui kewajiban dan jujur dalam pikiran dan tindakan. Nah, tujuan pendidikan nasional ini dibentuk atau dirumuskan oleh panitia yang telah dibentuk oleh Menteri Pendidikan waktu itu. Next. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan yang dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran, di mana istilah itu lebih populer daripada kurikulum dalam bahasa Inggris. Perubahan kisi-kisi pendidikan bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Pada awalnya yaitu tahun 1947, kurikulum saat itu diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Rencana Pelajaran 1947 dikatakan sebagai pengganti sistem kolonial Belanda karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan, maka pendidikan sebagai development conference yang menjadi ciri utama dari kurikulum ini yaitu lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia, Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 berkenaan dengan ketetapan tentang kurikulum, guru, persekolahan, uang sekolah,
pengawasan libur sekolah, hubungan antara sekolah dengan orang tua murid. Mengenai kurikulum ditetapkan dalam pasal-pasal mengenai tujuan pendidikan, pengajaran agama, pendidikan jasmani, penggunaan bahasa Indonesia. Sedangkan mata pelajaran lain tidak dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Bab 2 Pasal 3 menyatakan tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia yang cakap dan warga negara yang demokratis serta tanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Nah, tujuan ini jelas menggambarkan kualitas manusia Indonesia yang diharapkan, yaitu manusia yang susila, cakap, demokratis, dan peduli pada kesejahteraan bangsa. Rencana pelajaran 1947 mulai dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950 setelah disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok, yaitu yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran atau yang disebut GBP. Rencana pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran dalam arti kognitif, namun mengutamakan pada pendidikan watak atau perilaku, value atau attitude. Meliputi yang pertama, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Yang kedua, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Dan yang ketiga, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Penerapan kurikulum 1947 ini, pada penerapan kurikulum 1947, ke-10 tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan tidak tercermin dengan jelas pada susunan mata pelajaran di sekolah rakyat atau untuk saat ini disebut dengan sekolah dasar atau SD. Mata pelajaran agama tidak tercantum dalam rencana pelajaran 1947 baik untuk SR atau SD, SMP maupun SMA. Kecuali didikan budi pekerti, susunan mata pelajaran tetap mengacu pada konsep pendidikan yang esensialis, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Di daerah di mana bahasa daerah menjadi bahasa pengantar mata pelajaran, maka bahasa Indonesia baru diajarkan di kelas 3 SR atau SD. Sedangkan di daerah di mana bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar, maka bahasa Indonesia telah diajarkan sejak kelas 1 SR atau 1 SD. Selanjutnya, mata pelajaran ilmu alam baru diajarkan di kelas 5 dan 6, bahkan dalam rencana pelajaran SR atau SD untuk kelas sore, ilmu alam tidak diberikan. Jadi ilmu alam ini baru diajarkan di kelas 5 dan 6. Nah, tentu saja ini sulit dikatakan dapat mendukung tujuan pengembangan perasaan cinta kepada alam. Yang kedua, selanjutnya, suatu pertimbangan pedagogis yang dapat membenarkan kebijakan kurikulum tersebut adalah pengembangan keterampilan dasar, yaitu berhitung, menulis, membaca. Diperlukan untuk mempelajari hal lain seperti ilmu hayat, ilmu alam, sejarah, dan ilmu bumi. Penerapan mata pelajaran selanjutnya yaitu di SMP, kurikulum telah diorientasikan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam kelompok bahasa, ilmu pasti, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan ekonomi. Nah, peserta didik dikelompokkan ke dalam salah satu kelompok pada waktu mereka akan naik ke kelas 3 yang disebut kelas 3A, yaitu kelompok sosial dan ekonomi, sedangkan kelas 3B itu kelompok ilmu pasti dan pengetahuan alam. Jadi di SMP ini dibentuk kelompok itu ketika dia akan naik ke kelas 3. Adapun kelebihan dan kekurangan kurikulum 1947. Kelebihannya yang pertama yaitu mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukkan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Yang kedua, memiliki fungsi strategis dalam mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan.
Yang ketiga, kurikulum 1947 mengadopsi dari pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu di masa penjajah sehingga memudahkan dalam penyusunannya. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, dibayang-bayangi pendidikan zaman penjajah atau kolonial Belanda sehingga mengarah pada pola pengajaran penjajah. Yang kedua, belum memiliki orientasi ranah kognitif dan psikomotor, namun lebih dominan ke ranah afektif. Dan yang terakhir, kekurangannya yaitu belum diterapkan di sekolah-sekolah hingga memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia hingga secara resmi dilaksanakan pada tahun 1950. Jadi rencananya 1947 namun baru direalisasikan pada tahun 1950. Selanjutnya yaitu kurikulum 1952 akan dilanjutkan oleh Bu Firdausi. Terima kasih Bu Kiki. Selanjutnya yaitu kurikulum 1952. Rencana pembelajaran 1947 di 1952 itu menjadi namanya rencana pelajaran terurai. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Berikut adalah mata pelajaran yang diajarkan, diklasifikasikan ke dalam 5 kelompok bidang studi, antara lain yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan yang terakhir yaitu jasmania. Pada perkembangannya, rencana pelajaran dirinci lagi setiap pelajarannya, yang dikenal dengan istilah rencana pelajaran terurai 1952. Pada masa ini dibentuk kelas masyarakat, yaitu sekolah khusus bagi lulusan SR 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. SR-nya yang dimaksud sekolah rakyat. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan juga perikanan. Tujuannya agar anak yang tak mampu sekolah ke jenjang SMP dapat langsung bekerja. Berikut adalah mata pelajaran yang ada pada kurikulum 1952 untuk jenjang sekolah rakyat berdasarkan rencana pelajaran 1947. Yang pertama ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, menggambar. Lalu ada menulis, itu kurang ya, itu di presentasinya. Itu ada menulis, seni suara, pekerjaan tangan, pekerjaan keputrian, lalu yaitu pendidikan budi pekerti. Next, Bu. Nah, ternyata pada rencana pelajaran terurai 1952 terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya antara lain yaitu kurikulum 1952 telah mengarah pada sistem pendidikan nasional. Walaupun belum merata pada seluruh wilayah di Indonesia, namun dapat mencerminkan suatu pemahaman dan cita-cita pada praktisi pendidikan akan pentingnya pemerataan pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kelebihan yang kedua yaitu pada kurikulum 1952, materi pelajaran sudah berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa, sehingga hasil pembelajaran dapat berguna ketika di tengah masyarakat. Yang ketiga yaitu karena setiap guru mengajar satu mata pelajaran, maka memiliki keuntungan untuk lebih menguasai di bidang pengajarannya dengan baik daripada mengajar berbagai mata pelajaran. Namun ada kekurangannya yaitu pada kurikulum 1952 ini baru mengarah pada sistem pendidikan nasional, sehingga belum mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Yang kedua, materi pelajaran belum berorientasi pada masa depan, karena yang diajarkannya berorientasi pada kebutuhan hidup di masyarakat saat itu. Dengan demikian, belum memiliki visi kebutuhan di masa mendatang. Yang ketiga yaitu kurang membangkitkan kreativitas dan inovasi guru, karena setiap mata pelajaran sudah terinci dalam rencana pelajaran terurai. Hal ini mempersempit kreativitas dan inovasi guru, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun menentukan sumber materi pelajaran. Berikutnya, kurikulum 1964 nanti dijelaskan sama Bu Devian. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi. Yaitu kurikulum 1964. Nah, latar belakang dari kurikulum 1964 yaitu menjelang tahun 1964, pemerintah menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Rencana pendidikan ini merupakan dokumen yang ditujukan kepada para petugas, kepala, dan guru sekolah dasar dan TK. Rencana Pendidikan 1964 melahirkan kurikulum 1964 yang meniti beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana. Sistem pendidikan Pancawardhana yaitu sistem yang menekankan pada perkembangan yang harmonis dan serasi antara agama, moral, kecerdasan atau intelek, rasa keharusan, keprigelan, dan jasmani yang sehat dan kuat. Dengan kata lain, yang ditekankan dalam rencana pendidikan tahun 1964 ini adalah anak didik yang harus berkembang secara harmonis menjadi manusia Pancasila yang bertanggung jawab atas tercapainya 3 kerangka tujuan revolusi nasional. Nah, berikut adalah tujuan dari kurikulum 1964. Yang pertama yaitu membentuk manusia Pancasialis yang sosialis Indonesia. Yang kedua adalah untuk meningkatkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Nah, berikut adalah landasan yuridis yaitu pendidikan sebagai produsen tenaga kerja dalam semua bidang dan tingkatan, pendidikan sebagai lembaga pengembang pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Cara belajar dijalankan dengan metode disebut gotong royong terpimpin. Selain itu, pemerintah menerapkan hari Sabtu sebagai hari krida. Maksudnya, hari krida adalah pada hari Sabtu, siswa diberi kebebasan berlatih kegiatan di bidang kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan sesuai minat siswa. Nah, kurikulum 1964 ini adalah alat untuk membentuk manusia Pancasialis yang sosialis Indonesia. Nah, berikut adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum. Pancasialis, bukan Pancasialis. 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 Beda, Pancasila dan Pancasial itu beda. Iya. Terima kasih. Kurikulum 1964 bersifat subjek kurikulum yang memisahkan mata pelajaran berdasarkan 5 kelompok bidang studi atau yang disebut Pancawardhana, yaitu yang pertama ini adalah pengembangan moral yang terdiri dari pendidikan kemasyarakatan dan pendidikan agama atau budi pekerti. Yang kedua adalah perkembangan kecerdasan yang terdiri dari bahasa daerah, bahasa Indonesia, berhitung, dan pengetahuan alamnya. Yang ketiga adalah pengembangan emosional atau artistik
yang meliputi pendidikan kesenian. Yang keempat adalah pengembangan keprigelan, yaitu pendidikan keprigelan atau keterampilan. Yang kelima adalah pengembangan jasmani yang meliputi pendidikan jasmani dan kesehatan. Nah, dalam penilaian, penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum 1964 mengubah penilaian di rapor bagi kelas 1 dan 2 yang asalnya berupa skor 10-100 menjadi huruf A, B, C, dan D. Sedangkan kelas 2 hingga 6 tetap menggunakan skor 10 hingga 100. Nah, berikut adalah kelebihan dari kurikulum 1964. Yang pertama, sudah mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, mengupayakan pengembangan potensi peserta didik sebagai pangkal dari kemampuan seseorang untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Dan yang ketiga adalah pendidikan bersifat praktis. Sedangkan kekurangan dari kurikulum 1964 antara lain, kurikulum ini dipergunakan hanya pada tingkat sekolah dasar sebagai bentuk penyempurnaan kurikulum dengan pemberian pengetahuan akademik pada jenjang SD. Dalam perjalanannya, kurikulum ini mengarahkan pendidikan Indonesia untuk pembentukan manusia sosialis Indonesia dengan menomorduakan kehidupan pribadi. Yang ketiga, kurikulum ini belum terkikis dari upaya-upaya melestarikan tujuan penjajah yang jika dibandingkan dengan cita-cita kemerdekaan sudah tidak relevan lagi. Nah, yang terakhir, kurikulum ini berjalan ketika Indonesia masih dalam keadaan labil. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selebihnya kami kembalikan kepada Pak Eko dan Pak Nadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Devi. Moga Pak Nadi duluan. Oke, terima kasih Pak Eko. Nah, saya tak ini masang headset. Ya, baik Bu Firdausky sama Bu Rizky gitu ya. Ada beberapa hal ya yang ingin saya ingin diskusikannya. Yang pertama, ini tadi kan dari kurikulum 47 kemudian 52 64. Untuk 47 itu tadi kan leader plan gitu ya, lebih dominan daripada istilah kurikulum sendiri. Sementara 52 itu leader plan tapi yang sudah terurai. Kemudian kalau yang 64 yang Anda sampaikan tadi kan pancawarjana ya. Nah, pertanyaannya, kalau ditinjau dari aspek kognitif, afektif, sama psikomotor, itu bagaimana dari 3 kurikulum ini? Pergeserannya itu seperti apa? Ya itu dulu lah, satu dulu ya. Bisa diterima ya, maksud dari inti yang saya tanyakan? Ya, sudah Bapak. Oke, monggo.
saya akan menjawab terlebih dahulu Bapak, mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman. Nah, berdasarkan paparan kami tadi bahwa ada aspek pertanyaan dari panjenengan adalah apa yang menjadi perbedaan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, pada kurikulum 1947 ini masih memiliki penilaian pada aspek afektif dan psikomotorik, sedangkan aspek kognitifnya belum terjadi. Nah, sedangkan pada kurikulum 1952 ini sudah memiliki ketiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Hal ini karena pada mata pelajaran yang diajarkan itu sudah diklasifikasikan ke dalam 5 kelompok bidang studi yang meliputi moral. Nah, ini adalah aspek afektif, kecerdasan ini adalah kognitif, dan keprigelan atau keterampilan dan jasmania. Nah, untuk kurikulum 1964 sendiri ini juga sudah memiliki aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini terlihat pada mata pelajaran pengelompokan pancawarna tadi yang dibagi menjadi 5 kelompok mata pelajaran. Nah, mata pelajaran yang pertama ini pengembangan moral. Nah, ini adalah aspek afektif. Kemudian perkembangan kecerdasan ini adalah aspek kognitif, sedangkan ada pengembangan keprigelan dan pengembangan jasmani ini pada aspek psikomotorik. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau menambahnya. Terima kasih, Pak. Ya, ada yang mau menambahi sebelum saya respon? Saya mencoba untuk menambahkan yang kurikulum 1947 itu seperti yang disampaikan Bu Davian, di kurikulum 1947 memang belum memiliki ranah kognitif dan psikomotor, namun lebih ke ranah afektif. Jadi di kurikulum 1947 ini kognitifnya belum seberapa ditekankan, namun lebih mengutamakan pendidikan watak dan perilaku, Pak. Baik. Nama lain kognitif, afektif, psikomotor itu kan cipta, rasa, karsa gitu ya. Berarti kalau nyatakan itu ranah ranah cipta, rasa, dan karsa itu mulai utuh mulai tahun berapa ya? Mulai kurikulum tahun berapa? 1964. Oke, 1964 itu mulai utuh ya untuk kelompok Anda. Nah, itu berarti gini, kalau pendidikan saat ini itu belum mensinergikan cipta rasa karsa, berarti kan kembali lagi ke tahun sebelum tahun 64, betul nggak pernyataan itu? Ya, bagaimana Mbak Firdausi? Menurut saya iya, Pak. Iya, makanya tahun 64 itu dengan kondisi ataupun levelnya saat itu yang jelas sudah mengarah ke cipta rasa karsa, yang meskipun tidak sekompleks saat ini gitu ya, tapi ide cipta rasa karsa itu sudah ada kan itu ya. Oke, hal yang kedua ya. Saya ingin diberikan informasi ya, mungkin dari hasil literasi Anda terkait gotong royong terpimpin tadi loh ya pada masa tahun 60-an, kurikulum 64 seperti apa? Kalau era saat ini kan
identik atau disarankan dengan pembelajaran inovatif yang berasaskan forsis gitu ya, 4C gitu ya. Nah, tapi saat itu cirinya itu apa? Gotong royong terpimpin. Nah, coba diberikan gambaran ke teman-temannya. Izin membantu menjawab. Ya, silakan. Jadi yang dimaksud dengan gotong royong terpimpin itu seperti nama tadi, di rencana pembelajaran 1964 itu kan menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Nah, pada 5 kelompok bidang studi tadi itu juga terdapat perkembangan moral, kecerdasan, emosional, kepribadian, keterampilan, dan jasmania. Nah, yang dimaksud dengan gotong royong terpimpin itu adalah ketika pembelajarannya itu menerapkan di hari Sabtunya sebagai hari kerja, atau pada hari Sabtu itu siswa diberi kebebasan untuk kegiatan di bidang kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan sesuai minat dari siswa, sehingga pada saat itu membentuk manusia yang bersosialis. Itu, Pak. Ya. Berarti begini ya, ada pergeseran yang awalnya tadi kan diharapkan manusia atau siswa yang Pancasilais gitu ya. Ya, Pancasilais gitu ya. Nah, tahun 52 juga begitu. Nah, tahun 64 itu ada tambahnya gitu ya labelnya. Ya Pancasilais ya, sosialis kan gitu kan. Ini terkait dengan perubahan ini berbagai kabinet gitu ya. Jadi kalau Anda belajar sejarah itu kan demokrasinya kan bergeser ya. Sempat parlementer, kemudian demokrasi terpimpin, terutama yang tahun 64 ya. Ini juga mendekati yang 3 hal tonggak apa itu ya, nasionalis gitu ya, kemudian sosialis, kemudian agamis kan gitu lah. Harapannya itu saat itu ya, tapi ya akhirnya kan menjadi hal yang terlarang ya tahun 65 itu. Oke, pertanyaan ketiga begini, menurut Anda yang bagus itu whole subjek kurikulum atau separated subjek kurikulum menurut Anda? Terus alasannya apa ya? Nah ini coba ini ya berpikir ya bertiga ya. Tadi kalau di kurikulum 64 kan mulai separated subjek kurikulum. Sebenarnya apa kelebihan masing-masing apa? Yang bagus yang mana? Dengan misalnya kurikulum mata pelajaran utuh atau yang terpisah ya? Silakan.
Ya, silakan. Mungkin salah satu ngawali dulu ya, nanti saling menambahkan, melengkapi ya. Mencoba untuk menjawab ya Pak Nad. Iya. Jadi ini pertanyaannya tadi lebih baik yang mana nih Pak dari ketiga kurikulum tersebut nih? Iya, pendapat Anda ya gimana? Jadi tadi kan subjek, intinya begini. Tadi yang nampak kan dikenalkan sebagai subjek kurikulum, ya kan? Yang presenter nampak. Nah, di sisi lain itu kan ada whole subjek kurikulum. Nah, Anda itu pada posisi yang mana? Setuju yang mana? Ya? Bagus yang mana? Antara spirited subjek kurikulum sama whole subjek kurikulum. Kalau menurut pendapat kami itu lebih ke yang disajikan yang 1964 karena sudah menekankan di ranah kritisnya. Maksudnya sebentar Pak. Mungkin saya mau menambahi Bapak. Sebenarnya kalau saat ini kami itu lebih cenderung ke yang kurikulum 1964 yang subjek spirited kurikulum tadi Pak, karena mata pelajaran itu sudah dipisah berdasarkan mapel-mapel tertentu yang sudah saya paparkan tadi. Sebenarnya setiap whole sama separat itu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Untuk yang dipisah-pisah tentunya memiliki kekurangan di mana peserta didik itu tidak mampu menguasai semua mata pelajaran. Sedangkan untuk yang whole mungkin peserta yang masih jadi satu, mungkin peserta didik itu bisa menguasai satu mata pelajaran. Akan tetapi pengetahuannya itu masih kurang dibanding dengan yang sudah dipecah-pecah menjadi beberapa mapel tadi. Seperti itu, masih terbatas istilahnya Bapak. Oke ya, terima kasih. Memang di 45, 47 itu kan masih whole subjek kurikulum ya, satu kesatuan. Kemudian mulai dipilah samar gitu ya, itu tahun 52. Nah baru kemudian tahun 64 itu mulai clear ya, separated subjek kurikulum. Meskipun namanya kan agak beda dengan sekarang ya. Jadi ada 5 yang Pancawardhana tadi ya. Kayak sains itu masuk di Pancawardhana nomor berapa berarti Bu? Kalau yang sains itu nomor Pancawardhana yang masuk moral atau kecerdasan atau kecerdasan. Nah, itu ya, itu contohnya ya. Kalau sekarang itu ya sudah ini subjek spirited kurikulum atau spirited subjek kurikulum kalau sekarang ya. Nah, jadi hebatnya tahun 64 ya, di masa kondisi politik seperti itu, tapi kan menginisiasi ya kondisi-kondisi saat ini. Ya, sementara itu dulu Pak Eko ya, 3 komen dari saya. Terima kasih Pak Adi. Sangat menarik kalau kita cermati. Dan saya mohon maaf ini juga sambil mencermati materi yang dipresentasikan oleh Bu. Karena baru dikirimkan dari Tekesel dan Bu Rizky, Bu Firdausi dan Bu Devian. Dan saya mohon izin juga Pak Adi sebelum saya menyampaikan beberapa. Kita ini kan belum memiliki buku tentang pengembangan kurikulum dengan IPA. Jadi kalau Pak Adi setuju,
maka ini kita usulkan dalam IPA pasca nanti produknya ya buku untuk pegangan lah teman-teman kita, dan saya lihat konten ini saya rasa sangat penting begitu. Ya, sepakat Pak. Jadi intinya saya sepakat, termasuk ini loh ya, komentarnya Pak Eko Pak Nadi ini Anda jadikan catatan. Tapi kok Pak Nadi kan buat kurikulum, separatis subjek kurikulum, berarti itu poin penting itu ya. Nanti gini Pak, saran lagi gini, mau ingat, nanti saling ini ya, validasi silang. Jadi nanti yang karyanya Devian CS ini dibaca oleh misalnya Tofiatul dan kawan-kawan, komentari lah itu. Setuju. Jadi nanti rencana saya mungkin Pak nanti saya minta untuk menjadi ketuanya nih Pak nanti, karena ini kan dan harapannya kita menghasilkan produk buku kurikulum pendidikan IPA ya khusus untuk kalangan lokal, tapi nanti akan kita akan kita terbitkan begitu, sehingga teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan buku tersebut. Karena kalau saya rasakan banyak sekali hal penting yang akhirnya muncul dari hasil diskusi, sehingga mungkin Bapak Ibu sekalian seperti yang sudah kemarin menampilkan catatan-catatan yang kami sampaikan baik oleh saya maupun Pak Nanti, silakan digunakan merevisi dari tulisan yang dibuat begitu. Jadi kalau perlu saya sampaikan tidak hanya sekedar menyalin informasi, tapi juga ada sikap di situ yang dimunculkan misalnya. Jadi bagaimana seperti yang contohkan Anda tadi, Bapak Ibu mau respon atau menyikapi tentang perubahan kurikulum dari kurikulum ke separat kurikulum. Nah itu kan mencerminkan level kita yang merespon itu. Nanti dikuatkan dengan berbagai dukungan literatur yang saya rasa menjadi kebaruan dalam menyusun buku ini. Terus yang berikutnya mungkin perlu saya tanyakan kepada kawan-kawan pada jenis ketiga. Saya tidak usah banyak-banyak, dua saja saya. Yang pertama, apakah faktor politik yang berkembang pada saat itu mempengaruhi proses pengembangan kurikulum di Indonesia? Kalau ya, kira-kira buktinya di mana? Silakan. Bu Rizky, Bu Firdausi atau Bu Devi, apakah faktor politik waktu itu kan kita tahu ya, dan sampaikan pada nanti ada organisasi terlarang waktu itu yang berkembang di sana. Nah, atau mungkin sebelum itu tahun 48 juga ada sebenarnya. Artinya kalau 65 itu kan baru proses meledaknya peristiwa G30S gitu kan. Nah, ini mungkin belum bercover dengan kurikulum yang Anda sampaikan saat ini. Namun yang peristiwa sebelumnya mestinya kan sudah terjadi. Nah, apakah peristiwa itu atau fenomena politik itu juga mewarnai pendidikan di Indonesia? Coba silakan Bu Devian, Bu Firdausi atau Bu Rizky, dari hasil pencermatan yang dilakukan. Sambil saya juga mau menyampaikan Pak Nadi, ada satu lagi Pak Nadi yang kolaboratif riset Pak Nadi. Saya rencanakan mau ngangkat tipek Pak. Nanti saya mau saran Pak Nadi kira-kira apakah pas atau ada saran lain sehingga nanti bisa segera kita siapkan Pak Nadi. Iya Pak, siap. Kebetulan kan ini ya, tahun ini kan saya nasional kan jarang yang LPDP itu. Jadi otomatis yang UNESA otomatis saya nggak ngajukan, berarti ya baru yang dari Pak Eko aja. Oke, siap. Terima kasih. Silakan Bu Devian, Bu Firdausi sama Bu Rizky. Bu Firdausi. Ya, izin menjawab Pak. Saya memang politik itu memang selalu ada di setiap perkembangan tahunnya itu. Jadi kita sebagai yang berkaitan dengan pendidikan penting untuk menguatkan istilahnya, menguatkan kayak ide atau filosofisnya tertentu. Dan politik tersebut pasti akan mempengaruhi perkembangan pada saat itu, termasuk dari masyarakatnya sendiri atau sistem penilaiannya gitu Pak. Bisa ditunjukkan seperti apa Bu Firdausi? Realnya.
Tadi Pak Nandis sudah menyinggung itu soalnya gitu ya. Pak Nandis sudah menyinggung itu. Kira-kira yang mana? Bagian yang mana yang dianggap apa ya sangat sensitif ya, terkait dengan perubahan peta politik di Indonesia, walaupun mungkin tidak eksplisit disampaikan, tapi dalam kurikulum itu tampak ada perubahan yang merespon suasana politik yang berkembang pada saat itu. Yang mana kira-kira? Bapak, mohon maaf saya izin menambahi. Ya, silakan. Kalau pengaruh politis ada seperti pada kurikulum 1947 yang tadi yang kurikulum pertama direncanakan karena ini terjadi muatan politis, yaitu ingin segera menghilangkan pengaruh Belanda dalam pendidikan Indonesia. Itu yang pada kurikulum 1947. Sedangkan pada kurikulum 1964 ini menjelang akhir kekuasaan Presiden Soekarno, negara menggulirkan rencana pendidikan 1964. Nah, agar fokus kurikulum ini pengembangan daya cipta, rasa bangsa, karya, dan moral atau yang dikenal Pancawadana. Nah, tujuannya yaitu untuk penekanan pada Pancasila manusia yang Pancasila sejati dengan muatan materi pelajaran yang bersifat teoritis. Jadi pada kurikulum 1964 ini masih ada pengaruh pada Orde Baru seperti itu, Bapak. Oke, bagus ya. Berarti Bu Devian teliti gitu ya. Nah, ini yang menjadi informasi untuk kita semua bahwa kurikulum itu tidak bisa tetap gitu. Kurikulum pasti akan berubah karena dia menjadi, kalau saya katakan apa ya, kurikulum itu komponen yang paling sensitif untuk merespon semua fenomena yang berkembang di masyarakat. Ya mohon maaf, waktu zamannya Presiden Soeharto akibat kekejian G30 PKI, terus saya tuh masih kan, Pak Nandis juga masih kan, setiap akhir apa itu diajak nonton film itu kan sebenarnya juga bagian dari kurikulum. Mungkin kalau dikatakan apa, untuk membangun sikap, walaupun tidak secara eksplisit gitu ya, untuk membangun sikap benci, untuk membangun rasa tidak senang. Jadi itu dijadikan sebagai hidden kurikulum. Jadi selain informasi yang mungkin masuk dalam materi secara dalam kurikulum PPKN. Nah, kita juga dikuatkan lagi secara politis, dia jadi diminta untuk menyaksikan kekejian perlakuan gerakan 30 September waktu itu terhadap pemerintahan kita, terhadap pahlawan evolusi kita. Nah, lama-lama kan rasa benci itu ya semakin kuat gitu ya. Padahal akhirnya kita ikut ngomong, kalau ada ngomong PKI kita ikut ngomong gitu kan. Nah, ini ya ternyata luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan, kurikulum itu sangat dasar sebenarnya. Jadi dia benar-benar bisa menjadi senjata untuk menjadikan sebuah bangsa yang lebih maju atau semakin terpuruk. Semua sangat ditentukan oleh kurikulum. Nah, ini yang saya rasa penting sekali untuk teman-teman semua. Jadi dari hasil penelitian yang kami lakukan untuk masa bangsa memang belum ada yang melaksanakan riset tentang pengembangan kurikulum. Nah, ini kami berharap di antara teman-teman semua ada yang tertarik, ya. Jadi silakan Anda bisa melakukan itu, walaupun mungkin tidak secara secara terstruktur dipasang, mungkin di tempat bekerjanya, di sekolahnya, gitu. Sehingga karena kurikulum itu penting, kita bisa menemukan sebuah pola yang paling tepat, yang bisa mengantarkan, yang bisa menjadi guideline untuk melaksanakan proses
pembelajaran. Terus terang saat ini perlu kami sampaikan juga mungkin untuk Pak juga, kami mohon dukungan karena insya Allah S2 Pendidikan Sains sedang dalam proses untuk persiapan akreditasi internasional. Nah, yang menjadi prioritas kami saat ini adalah bagaimana dan kurikulum yang mungkin juga banyak sekali tagihan yang harus segera kita lengkapi, sehingga IPA pasca sekarang juga kita arahkan untuk mempersiapkan itu dengan melengkapi dokumen-dokumen kurikulum. Ini juga merupakan upaya. Jadi sama Bapak Ibu, kurikulum yang kita kembangkan sekarang sudah lebih up to date. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah punya ciri, ya. Bapak Ibu itu cirinya di TIPEK. Jadi masuk S2 Pendidikan Sains itu berbeda dengan S2 TP dan MP. S2 TP MP itu ya poin-poin hampir sama. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu hanya menguatkan di bidang model saja, model pembelajaran saja, atau di bidang teknologi saja, teknologi pembelajaran, itu masih belum ada bedanya dengan mahasiswa TP dan MP. Sehingga salah satu yang perlu untuk kita kuatkan sebagai pembeda adalah content knowledge-nya, jadi pengetahuan tentang keipaannya. Sehingga kami kalau menguji itu memang yang kami kaji pertama kali adalah penguasaan konsepnya, terus kemudian bagaimana terus Anda mendesain konsep itu untuk diajarkan. Mungkin itu Pak Nadi tambahan dari saya terkait dengan apa yang sudah dipresentasikan tadi. Iya, Pak Tersuun. Mungkin yang berikutnya kalau ada yang ditanyakan dari teman-teman sekalian, saya persilahkan, kita masih punya waktu cukup. Tadi presentasi berapa orang Pak Sabri? Apa? Ya. Yang presentasi? Tinggal 2 kelompok Pak, untuk minggu depan dan minggu depannya lagi. Oh, hari ini hanya satu kelompok ya? Oke. Oke. Ya. Moga Pak Nadi mungkin ada tambahan lagi? Ya, terima kasih Pak Eko. Jadi apa ya yang disampaikan Pak Eko tadi menarik ya, artinya tidak hanya yang kita pelajari itu harus aktif gitu ya tadi ya, tapi yang menaungi Anda semua nanti juga baru kan gitu ya, karena kita menuju internasionalisasi gitu ya. Nah, kembali lagi yang kita ya, kurikulum 47 sampai 64 ini nanti juga ini ya bahan diskusi ya. Kira-kira dari tujuan pendidikan nasional yang diadopsi tadi, bagian mana yang mengalami pergeseran kalau dibandingkan dengan tujuan nasional kita saat ini? Tujuan pendidikan nasional kita. Bu Devian dan kawan-kawan tadi kan presentasi ya, ada 5 tujuan pendidikan nasional tahun 47, tahun 50 itu, kemudian sampai tadi yang tahun berapa 60-an tadi kan ada 10 tujuan pendidikan nasional. Nah, pertanyaan saya, bagian mana yang masih dipakai sampai saat ini atau seiring selaras dengan tujuan pendidikan nasional yang terbaru ya? Monggo. Ini penting ya untuk diskusi juga.
izin menanggapi Pak tadi. Monggo. Oke. Ya, menurut saya yang paling yang masih berkaitan dengan kurikulum yang kita pakai saat ini yaitu 2013, itu yang kurikulum tahun 1952. Mungkin tidak sepenuhnya mirip, namun agak tujuannya itu masih sedikit nyambung dengan tujuan yang 2013. Mohon maaf Bapak, sebelumnya saya belum membaca sepenuhnya tentang tujuan kurikulum 2013, namun secara garis besar hampir sama dengan kurikulum 1952. Ya, terima kasih Pak Safri ya. Yang lainnya, terutama yang 3% tadi ya. Bu Risa, mau komentar? Menanggapi? Oh ya, silakan. Oke. Menurut saya yang masih sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini dari yang disampaikan oleh pemateri tadi yaitu kurikulum 1964 Bapak. Karena kalau menurut saya di kurikulum 1964 ini untuk materi-materi pelan pembelajarannya itu sudah ada pembelajaran terkait kognitif, afektif maupun psikomotor. Jadi sudah mengembangkan peran kognitif, afektif dan psikomotor yang saat ini juga sudah masih diterapkan di kurikulum 2013 maupun di kurikulum Merdeka. Kemudian untuk yang di kurikulum 1964 ini sudah ada pembelajaran moral kalau di 1964, di mana ini juga masih diadopsi saat ini terkait pembelajaran pendidikan agama maupun pendidikan Pancasila, PPKN atau Pancasila. Itu yang menurut pendapat saya Bapak. Jadi untuk yang kurikulum 1964 ini lebih sesuai dengan kurikulum yang saat ini. Selain itu di kurikulum 1964 ini sudah ada kebebasan untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Itu yang saya lihat di kurikulum 1964. Dan yang saat ini juga masih diterapkan di kurikulum sekarang Bapak. Itu yang dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Risa ya, tadi Pak Safri kemudian Bu Risa ya. Ini kembali lagi terutama yang tadi ya. Jadi pada saat itu tujuan pendidikan nasionalnya seperti apa, kemudian kurikulumnya kan muncul gitu ya. Nah kemudian bandingkan dengan tujuan pendidikan nasional paling tiga itu menurut Undang-Undang Sisdiknas kan itu ya, yang masih berlaku saat ini. Apa yang masih bertalian atau masih relevan dan bagian mana yang sudah nggak ada gitu ya. Coba siapa lagi? Bu Rizky, Bu Firdausi sudah menemukan? Saya mencoba menjawab Pak. Kalau tujuan kurikulum saat ini dengan tujuan kurikulum pada saat itu yang masih ada itu ketika ini sebagai pribadi dan warga negara yang masih beriman, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun kalau pergeserannya atau yang tidak ada di tujuan kurikulum saat itu, tapi ada di tujuan kurikulum saat ini itu. Saya pertanyaan tadi kan bukan tujuan kurikulum, tujuan pendidikan nasional yang menelurkan kurikulum saat itu, gitu ya. Kita ulangi lagi gimana tadi? Tujuan pendidikan saat itu dan tujuan pendidikan saat ini untuk yang masih sama itu yang menjadi sebagai warga negara yang beriman, bermasyarakat,
berbangsa dan negara, tapi kalau tujuan pendidikan yang tidak ada di saat itu atau di tahun 47 sedangkan ada di tahun ini atau kurikulum 13, tujuan pendidikannya yaitu menjadikan pribadi yang kreatif, inovatif dan produktif, Pak. Ya, kenapa alasannya ya? Rasionalnya apa? Karena apa? Ya tadi sebenarnya teman Anda sudah mempresentasikan dari mana? Karena untuk menumbuhkan keberanian dalam diri peserta didik atau melatih kemampuan berlogika dalam memecahkan suatu permasalahan, misalnya seperti itu, Pak. Iya, jadi kata kreativitas atau inovasi tadi pertama kali muncul di tahun berapa tadi kalau dari presentasi tim Anda tadi? Pertama kali muncul tahun 52, meskipun kreativitas masih rendah, inovasi guru masih rendah, tapi kata itu kan sudah ada ya. Artinya upaya pemerintah sudah ada mulai tahun 52 ya. Tapi di tujuan pendidikan nasional itu belum sebagai tujuan utama. Jadi mulai ini ya, alur berpikirnya begini, negara itu punya tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional itu dicapai melalui apa ya? Implementasi kurikulum, gitu ya. Nah kalau saat itu banyak kritikan terkait tujuan pendidikan nasional ya tidak masalah karena kondisi saat itu yang mungkin, misalnya tadi ya karakter itu yang utama ya, beriman dulu, ya berkarakter dulu, gitu ya. Nah, beda dengan kondisi sekarang ya. Bisa diterima ya, yang lainnya ya, saya pahami maksud saya, Anda berpikirnya. Iya, Bapak. Ya, jadi begitu. Jadi tujuan pendidikan nasional tidak lepas dari ya implementasi kurikulum di lapangan. Nah, nanti kalau ada undang-undang terbaru dari Sijignas, ya kita ikuti yang baru itu, begitu ya. Jadi nanti tujuan pendidikan nasional bisa jadi berubah dan waktunya berubah memang kan begitu ya. Nah, itu yang saya garis bawahi ya. Nanti mohon dijadikan bahan apa ya narasi yang sebagaimana sampaikan Pak Eko ya di revisinya ya di makalah revisinya itu. Ya, maka Pak Eko barangkali. Ya, terima kasih Pak Nadiem. Nah ini saya juga akhirnya menanyakan ke sikap Bapak Ibu. Kapan hari itu kan sempat ada desas-desus. Kita ini ada materi, ini akhirnya agak menyimpang dari materi IPA karena sebenarnya kan kita tidak bisa memisahkan kurikulum itu secara parsial sesuai dengan mata pelajaran. Tapi saya kalau bahas kurikulum yang menyeluruh, nah IPA itu ada dalamnya begitu. Agama itu kan merupakan salah satu materi yang cukup debatable gitu ya. Karena pada saat ada kurikulum pendidikan agama di situ, ternyata saat kita, mohon maaf ini agak ekstrim pernyataan, tapi ini sebagai bahan diskusi saja. Sering muncul pernyataan begini, antara negara yang mencantumkan mata pelajaran agama itu dibandingkan dengan negara tidak mencantumkan mata pelajaran agama itu, masyarakatnya relatif mohon ini ya. Ini kenapa saya munculkan karena itu beberapa saat kemarin jadi diskusi yang cukup panjang walaupun mungkin tidak terlalu diekspos. Nah menurut Bapak itu bagaimana? Yang tampil Bu Debian, apakah dulu dalam mata pelajaran agama itu saya hilangkan saja. Misalnya kalau saya menteri pendidikannya ya, menurut Bapak Ibu gimana? Boleh nggak itu saya hilangkan? Tokoh agama itu mereka juga bisa mendapatkan dari pelajaran di rumah, jadi akan mengikuti TPQ atau yang lain. Kalau yang Nasrani mungkin seperti Bu Kartika dengan murid-muridnya bisa mengikuti kegiatan di gereja, misalnya begitu. Gimana menurut Bapak Ibu? Kita ini kan juga sering saya jangan dulu Pak Isur, ini biar yang tampil dulu, santai aja. Karena kan sering kita juga berhadapan dengan masalah alokasi materi yang dianggap terlalu berat begitu. Nah kalau terlalu berat, apakah alternatifnya kita menghilangkan
mata pelajaran itu. Bukan berarti saya senang, enggak, ini saya munculkan sebagai bahan diskusi aja, jadi tidak ada tendensi apapun dalam pikiran saya. Jangan sampai salah goreng. Gimana dia? Jangan sampai salah goreng. Atau dikira apa itu bahaya buat masalah. Silakan, ini kita ada diskusi saja. Sekarang kita akan punya keterampilan dalam mengelola kurikulum, seperti itu. Sehingga bagaimana caranya dengan tanggapan orang yang wah ini terlalu padat materi kurikulum di Indonesia, berarti harus disederhanakan. Kalau disederhanakan mesti harus mengurangi materi pelajaran. Kalau mengurangi materi yang mana bisa kita hilangkan. Silakan. Siapa Pak Izur, nanti kalau yang tidak merasa baru Pak Izur yang akan persilakan untuk menyampaikan pendapat. Saya izin menanggapi Bapak, tapi mohon maaf untuk dikoreksi lagi. Sepemahaman saya, kalau mau menghilangkan mapel itu harus berorientasi pada atau mengacu pada kurikulum yang akan kita gunakan. Misalnya pada kurikulum 2013 kan ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Nah, sedangkan agama sendiri ketika kita menghilangkan agama itu nanti berakibat pada penilaian yang sikapnya seperti itu, Bapak, kalau sepemahaman saya. Jadi untuk menghilangkan mapel itu tetap mengacu pada kurikulum yang akan kita gunakan, kecuali kalau misalnya pada kurikulum tersebut tidak ada ranah dalam aspek tersebut yang dinilai, berarti kita boleh menghilangkan seperti itu. Oke, ya mungkin ada yang mau nambahin, silakan. Ini debatnya seperti sana gitu ya. Jadi menarik kalau kita diskusikan ya sebatas apa itu ruang kita saja, tidak perlu untuk terlalu ekstrim kita komunikasikan. Kan seperti yang sampaikan Pak Najib dulu, saya masih ingat kita ini dilatih untuk menjadi kurikulum. Jadi tidak hanya sekedar bisa mengajar, tapi juga memikirkan apa yang disampaikan. Silakan yang lain. Yang membantu menjawab Bapak. Ya, silakan Pak Izul. Kalau menurut saya, kalau seumpama dirasa menghilangkan materi agama itu dirasa perlu karena terlalu padat, mungkin ini bisa dengan alternatif lain, tapi nantinya akan menguntungkan yang swasta. Kalau misalnya kayak, mohon maaf, sastra itu kan cenderung Kristen, kemudian yang sekolah Islam gitu kan ya Pak, bisa dengan menghubungkan segala materi dengan agama, tapi nanti namanya pada sekolah negeri. Jadi kalau misalnya mau menghubungkan dengan materi agama, mohon maaf, gurunya belum tentu mengerti dengan agama yang lain. Terus kesimpulan apa Pak Izul? Boleh atau enggak? Jawaban saya itu butuh itu. Kalau boleh ya saya sampaikan ke Pak Nabi atau diteruskan ke Pak Nabi. Kalau kesimpulannya, agama itu sangat diperlukan menurut saya untuk materi yang diajarkan Bapak. Karena menyimpang itu ajaran agama. Ya silakan, boleh ya berpendapat, boleh saja, silakan. Ini akhirnya kita bisa merasakan suasana diskusi ini menjadi hangat gitu ya, karena masing-masing dari kita ini punya ide, punya gagasan, punya saran dan seterusnya. Ini bukan dalam konteks untuk apa itu ya mencegah kemungkaran, tidak ya, ini hanya batas diskusi saja. Silakan Bu Indasari. Mohon maaf Pak, saya mau menyumbangkan. Saya sebentar, Pak Arif. Bu Indah dulu, karena Bu Indah yang raisin dulu. Habis itu Pak Arif. Ya, silakan Bu Indah. Iya, terima kasih Bapak. Ya. Kalau menurut saya, karena sesuai dengan tujuan pendidikan itu kan segala sesuatu yang ada di negara kita itu didasari dengan
tujuan negara, gimana tujuan negara sendiri itu termaktub pada Pancasila. Di mana pada sila pertamanya itu mengenai ketuhanan yang Maha Esa, seperti itu. Dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, pendidikan itu begitu pula tujuan pendidikan yang ada di Indonesia juga pastinya berdasar pada pendidikan Pancasila. Selain itu, dengan adanya pendidikan agama saja hingga saat ini itu masih banyak perilaku dari seorang yang berintelektual, seorang yang berpendidikan itu masih banyak menyimpang. Apalagi jika pendidikan itu tanpa ada landasan pendidikan agama seperti itu. Karena menurut saya merdeka itu bukan cuma soal bagaimana suatu negara itu memberikan pendidikan artinya dalam ranah kognitif saja, tetapi juga pendidikan seperti tujuan pendidikan kita seperti pendidikan moral. Lalu di mana dasar pendidikan moral itu sebenarnya paling banyak diperoleh dari pendidikan agama seperti itu. Jadi apabila seorang itu imannya kuat, saya yakin agama apapun yang dianutnya, apabila dia taat, ia akan menjadi sosok pribadi yang baik. Karena saya percaya kalau setiap agama itu mengajarkan suatu kebaikan. Hanya saja mungkin beberapa koreksi dari pendidikan agama yang saya rasakan di berbagai jenjang itu seperti ini. Menurut saya masih kurang sistematis. Jadi kalau saya lihat, saya kan juga sambil ngelesi SD, SMP, SMA seperti itu kan. Saya lihat itu masih kompetensi dasarnya itu masih kurang urut dan mengena. Jadi awal-awal langsung diajari Al-Quran seperti itu. Kalau nggak salah KD SD itu awal-awal itu langsung belajar mengenai Al-Quran seperti itu. Kalau di pendidikan agama Islam sendiri. Padahal kalau menurut saya awal-awal itu lebih ke tauhid seperti itu. Bagaimana cara kita mempercayai atau mengakui adanya Tuhan itu sendiri. Jadi seperti pendidikan agama tetap, hanya saja mungkin komposisinya bisa diatur sedemikian rupa sehingga benar-benar meningkatkan keimanan seseorang. Oke, ya, terima kasih Bu Indasari. Saran yang bagus. Silakan Pak Arif. Ya baik, terima kasih. Kalau menurut saya pribadi, memang pendidikan agama di tingkat baik di SD, SMP maupun SMA itu sangat penting sekali. Meskipun sebetulnya ketika kontekstualnya itu bertolak belakang. Karena kalau saya amati di sekolah itu hanya mungkin 2 jam pelajaran saja untuk agama. Padahal pendidikan agama ini itu merupakan pelajaran sangat fundamental dalam tanda kutip dalam pembentukan kepribadian manusia, Bapak. Jadi pendidikan agama merupakan kunci kepribadiannya dibentuk mulai dari tingkat SD, SMP sampai SMA yang nantinya berkaitan dengan waktu. Kemudian setelah terbentuk watak dan kepribadian yang baik itu, barulah nanti mengikuti materi-materi yang lain, termasuk dalam memahami sains secara keseluruhan. Nah, jadi pendidikan agama Islam itu memiliki peran penting dalam pembinaan akhlak. Jadi akhlaknya dulu yang diutak. Nah, kalau kita lihat sekarang, ya kalau di negeri itu memang cuma 2 jam kalau saya mengerti. Itu notabene di sekolah-sekolah yang mungkin berbasis agama, ya Pak, itu kan dikembangkan seperti MTS, kemudian kalau yang sekolah misalnya berbasis agama baik Islam maupun Kristen maupun yang lain itu memang dilakukan agama. Jadi kalau menurut saya, memang pendidikan agama ini sangat penting di mana untuk pembentukan kepribadian dan karakter dari peserta didik. Jadi seperti itu. Oke, ya terima kasih Pak Arif. Yang terakhir ya Bu Indah ya. Silakan Bu Indah.
Ini saja. Iya, sebentar. Saya hanya membutuhkan turunnya Vygotsky aja ya, Mbak Nadi. Silakan Bu Indah. Ya Bapak, maaf tadi lupa tidak Sudah, oke. Ya, betul Bapak Ibu sekalian. Jadi ini saya seperti katakan tadi, saya hanya membutuhkan verifikasi. Jadi kalau misalnya sebuah masalah itu muncul di zona perkembangan terdekat kita, responnya itu cepat dan bagus gitu ya sebenarnya. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, responnya sangat bagus. Artinya memang ya kita punya hak untuk menyampaikan ide-ide itu ya kan. Kita punya pendapat untuk menjelaskan bahwa pendidikan agama itu penting. Nah, silakan saja. Artinya dalam konteks ini kan kita punya konsep gitu ya, bahwa apapun alasannya ya. Kalau saya mau merangkum dari apa yang Bapak Ibu sampaikan, materi pendidikan agama tetap harus ada dalam kurikulum, ya kan? Yang mendampingi materi-materi yang lain. Nah, ini yang saya bisa simpulkan dari apa yang Bapak Ibu sampaikan itu ya sah-sah saja. Cuman permasalahannya sekarang, kalau kita kaitkan dengan kurikulum IPA kita, yang di situ pasti sudah ada kompetensi inti 1, 2, 3, 4, dan tadi Bu Devian yang menyampaikan dalam masalah kompetensi inti itu mesti terkait dengan masalah ketuhanan. Nah, rata-rata dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan tidak pernah mengkaitkan itu, gitu loh. Itu kan menjadi masalah juga. Kalau dalam tinjauan secara keseluruhan, tidak ada masalah seolah-olah. Jadi ada materi pendidikan agama gitu. Cuman pada saat kita membahas tentang kurikulum pendidikan IPA, di mana di situ itu ada kompetensi inti yang terkait dengan masalah ketuhanan, itu seolah-olah menjadi bagian terpisah dari proses pembelajaran yang kita laksanakan. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Arief yang menguatkan bahwa agama itu memang punya peran penting dalam membangun karakter, betul gitu ya. Ya cuma permasalahan dalam aplikasinya itu tidak sampai seperti itu yang kita lakukan selama ini. Jadi kadang-kadang kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan cukup sebatas nalar dan logika ilmiah yang kita kembangkan. Kita kadang-kadang lupa untuk mengkaitkan itu gitu ya dengan hal-hal yang nantinya bisa membangun keimanan ketakwaan anak-anak kita. Coba kalau tidak percaya silakan Bapak Ibu melihat RPP yang dikembangkan oleh Bapak Ibu sendiri ataupun oleh kolega kita. Ya sebagian besar mungkin mengaplikasikan. Nah ini yang sangat perlu untuk kita kaji kembali. Sehingga pada saat ini merupakan sesuatu yang penting, terus kemudian kita didesak karena bahan kurikulum yang terlalu padat terkait dengan hal-hal yang mungkin harus muncul, mana yang harus dihilangkan. Jadi kalau dibandingkan dengan mungkin Pak Adel itu bisa memberikan gambaran kurikulum di Taiwan. Mungkin jumlah materi pembelajaran tidak sepadat di kita, mungkin ya Pak Nadia. Maka Pak Nadia kan sebagai gambaran terkait dengan materi yang diagram. Terima kasih Pak Eko. Ya memang agak berbeda ya dengan kita ya. Kalau di sana agama itu pilihan. Jadi ada nuansa agama, silakan sekolah itu tidak ada pun tidak masalah. Jadi kalau sekolah-sekolah yang bernuansa misalnya agama agak ke arah Katolik itu sekolah-sekolah private gitu ya. Nah itu berarti muatan kurikulumnya itu ya ada. Jadi kalau di kita itu kan kayak kebaktian gitu ya. Kemudian bacanya retreat atau apa ya? Atau apa itu saya nggak paham kalau di kita. Nah di sana itu juga ada. Nah bagaimana kalau yang sekolah-sekolah non Katolik misalnya? Misalnya kalau yang sekolah yang di dekat Taoyuan itu yang banyak yang Muslim, kita sama gitu ya. Artinya boleh gitu ya. Nah, tapi kalau yang sekolah publik atau sekolah negeri, ya sama dengan yang kurikulum pemerintah, jadi tidak ada muatan agama di dalamnya. Jadi fokus pada hal-hal yang umum ya. Jadi kalau di kita itu ya kelompok sains, ya kelompok humaniora gitu ya, mapel-mapelnya, kemudian kelompok bahasa, kemudian yang kombinasi itu ya STEM gitu ya, STEM dan seterusnya. Nah,
kita juga nggak bisa menyalahkan, karena ya itu adalah pilihan dari kurikulum mereka, karena orientasinya adalah pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Jadi kalau saya mendengar dari komentar ataupun pendapat gitu ya dari calon-calon pengembang kurikulum di ruang ini, ya wajar saja ya, artinya sah-sah saja ya Anda berkomentar seperti itu gitu ya. Memang kalau diamati ya secara jujur misalnya gitu ya, Pak Arif Rahman dan kawan-kawan bicara KI 1 ya, bicara KI 2, tapi dalam kenyataannya kan ya, tidak dipakai toh gitu ya, mungkin hanya sebatas ini salam dulu di awal sama nanti di akhir kan gitu. itu yang ngomong itu ini loh, salah satu siapa pemerintah gitu ya. Jangan sampai KI 1 itu dipakai hanya assalamualaikum baik anak-anak bismillah kita mulai pelajaran kita. Nah jangan sampai seperti itu, tapi betul-betul integrasikan gitu ya. Misalnya saya jadi ingat ini ya, waktu dipaksa membuat soal ini Pak Eko, KSM, kompetisi sains madrasah. Jadi dulu itu namanya olimpiade, tapi sekarang istilah olimpiade itu kan tidak boleh ya, yang boleh itu KSM atau KSM. Saya membuat KSM, soal KSM ya, itu dipaksa bagaimana fisika dan agama itu dekat. Misalnya memberi contoh ya, jarak. Ya kasih jarak ya jangan ini Surabaya Mojokerto diganti. Surabaya Jeddah. Nah, Surabaya Jeddah. Jarak antara Mekah Medina, tapi informasinya real lah gitu satunya. Kemudian cerita gugur ya, benda jatuh gitu ya. Nah itu ceritanya ya kurma yang ada di Al-Quran itu lah, seperti itu. Itu betul-betul real. Makanya saya baru merasakan ya, berarti ini KI 1 betul-betul berguna kalau di sini, beda dengan kenyataannya lah. Termasuk dari sisi peserta maupun pendamping ya, guru-guru itu bilang, ya Pak dengan adanya soal begini, nanti saya kalau ngajar fisika itu akhirnya mulai sadar Pak ya, artinya yang unsur-unsur KI 1, KI 2 itu tidak hanya sebatas hiasan di RPP. Nah itu salah satu pernyataan guru. Nah itu harapannya. Ya ini titip ya ke Pak Arif Rahman ya dan yang lainnya. Begitu pula untuk agama yang lain ya. Jadi kalau yang di Kristen misalnya Petra itu kan juga ada kompetisi. Ternyata mereka juga ada soal yang dikaitkan dengan ininya, kitab sucinya mereka ya, dikaitkan dengan Bible ya, terkait dengan Injil dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ya Pak Eko, itu komentar saya. Terima kasih Pak Nadi. Jadi seperti itu jawabannya Bapak Ibu ya. Jadi gini, sekali lagi kita sebagai para cendekia di bidang sains, pendidikan sains itu memang benar-benar harus down to earth dalam melihat semua masalah. Jadi jangan emosi yang digunakan sebagai kendalinya, tapi nalar dan logika. Jadi yang kita bicarakan ini materi pendidikannya, bukan agamanya, bukan materi pendidikannya. Sehingga dengan semua pertimbangan dari situ nanti kita akan bisa menyikapi dengan lebih bijaksana begitu. Seperti yang bagaimana Bu Indah, Pak Arif, Pak Ainjur, Bu Devi begitu. Jadi kita bisa mempertimbangkan itu. Artinya gini, pada saat kita ingin membangun karakter baik ya melalui pendidikan IPA, sebenarnya di dalam kurikulum sudah difasilitasi bersamakan Pak Nadi. Tapi kadang-kadang kita tidak mengoptimalkan itu, tidak mengkaitkan itu. Kita cenderung melatih siswa berpikir secara instan dan praktis, ya. Kita tidak mau benar-benar memberikan informasi yang detail kepada mereka, karena sebenarnya informasi yang kita tuangkan dalam pembelajaran itu juga menjadi bahan mereka untuk belajar. Jangan dikira soal yang dikerjakan mereka itu tidak akan berpengaruh pada mereka. Bapak Ibu kalau sempat mencermati di buku Glenku atau di buku-buku IPA yang lain yang ada soal-soalnya, data yang digunakan di situ bukan data rekayasa, tapi data yang benar gitu ya, data yang real. Kenapa? Karena informasi yang diterima siswa itu menjadi patokan. Jangan sampai kita mengkebiri siswa dengan informasi yang tidak jelas begitu ya. Jadi tadi contoh yang sampaikan Abi bagus, misalnya kita bisa memanfaatkan kontennya dikaitkan dengan kepercayaan tertentu, dikaitkan dengan agama tertentu. Ya silakan saja, itu merupakan pilihan. Tapi yang jelas pada saat seperti itu memang ada peluang bahwa
pada saat ini dianggap hanya sekedar merupakan materi, terus kemudian karakternya bisa kita letakkan di materi yang lain, maka bisa jadi sebuah materi pelajaran akan bisa dihilangkan. Dan ini menjadi bukan didasarkan pada ego sektoral masing-masing, tidak, tapi semuanya berdasarkan pertimbangan, ya kan? Pada saat materi pendidikan agama itu dikhususkan, misalnya mohon maaf, mungkin Pak Arif itu bisa mengajar fisika itu berbasis Al-Quran, seperti yang dilakukan oleh Pak Nadi dengan tim peneliti beliau, karena sempat saya mereview yang bimbingannya Pak Nadi dalam yang menulis di salah satu jurnal. Itu bisa dikaitkan Pak Arif, ya. Jadi kita bisa membangun karakter itu melalui pendidikan IPA, melalui pelajaran fisika, dan itu sudah bisa menjadi penelitiannya Pak Arif misalnya begitu, karena hal-hal seperti itu juga relatif masih lama. Ya, jadi mungkin itu sebagai referensi tambahan kepada Bapak Ibu semua, supaya ke depan kita semakin sensitif menyikapi perubahan lingkungan, tapi tetap berada pada koridor yang tenang, gitu ya. Tenang itu tidak terprovokasi. Mohon maaf, karena saat ini memang kita tidak sekedar hidup bersama, tapi ada media di antara kita, ada netizen di antara kita, yang kadang-kadang informasi-informasi yang sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu berbahaya, tapi di blow up, di mob, sehingga menjadi sesuatu yang menyebabkan menjadi pemicu konflik. Nah, ini yang harapan saya, kita sebagai orang-orang yang intelektual tidak mudah terpancing, tidak mudah terbakar, tidak mudah terbawa suasana gitu. Jadi semuanya kita sikapi dengan baik. Kita masih punya waktu 6 menit, silakan kalau ada teman-teman yang ingin menyampaikan informasi sebelum saya dan Pak Nadi akan melanjutkan tugas yang lain. Silakan Bapak Ibu. Ada tambahan? Sementara belum, Pak. Belum gitu. Oh ya, sambil saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kemarin saya sudah mengirimkan brosur penerimaan mahasiswa baru di grup kita, di grup angkatan 2021. Saya berharap Bapak Ibu berkenan untuk menjadi agen yang membantu menyampaikan informasi tentang prodi kita. Jadi silakan menyampaikan ke teman-teman sejawat, kolega yang berniat untuk melakukan studi biologi pendidikan sains, ya, dan ceritakan hal baik kita begitu ya. Karena terus terang saat ini istilah masuk muda keluar usaha itu sudah ada. Nah, itu bisa kita buktikan nanti ya. Jadi semuanya sangat bergantung pada upaya dan kerja keras Bapak Ibu semuanya. Jadi insya Allah dengan kerjasama yang baik di antara kita, antara mahasiswa dan prodi, kita akan bisa menarik minat banyak calon untuk mendaftar di prodi kita, supaya ke depan kita semakin bisa untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang mungkin lebih berdampak baik, karena kemarin kita sudah berancang-ancang untuk membangun kolaborasi dengan beberapa kampus di dalam maupun di luar negeri. Harapannya nanti internship ya atau magang salah satu mata kuliah Bapak Ibu nanti bisa tidak sama dengan sebelumnya, tapi bisa di kampus lain. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar di UPI atau di mana pun. Bahkan mungkin kalau misalnya ada jaringan bisa ke luar negeri. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau sampaikan. Bu Rofia, biasanya Bu Rofia ini semangat. Bu Rofia itu? Ya, silakan Bu Rofia. Ini mungkin jadi unek-unek saya Pak, bisa nanti dikasih pendapat dengan ini. Saya berpikiran begini Pak, saya malah kepengen pendidikannya itu seperti kayak dulu gitu. Artinya ketika kayak dulu anak didiknya, peserta didiknya itu semangat dalam belajar, misalnya pada pendidikan karakternya. Kalau anak itu salah, gurunya
bisa menegur secara langsung. Kalau sekarang kan kita menegur peserta didik ada undang-undangnya, tapi kalau kita lihat dari hasil, maksudnya outputnya ke peserta didik ini Pak, mentalnya anak dulu dengan anak sekarang itu berbeda, dan juga kayak pergeseran Pancasila. Kalau dulu Pancasila sebelum pembelajaran itu dibacakan, sekarang itu sudah tidak ada budaya seperti itu. Nah, saya berpikir kok kurikulum dulu dahulu ini ya, maksudnya penerapannya bisa sampai bisa diterapkan gitu. Kalau sekarang kurikulumnya memang bagus karena kita juga tuntutan global ya, harus punya daya kreatif, daya mandiri gitu. Cuma ke mental dan sikapnya peserta didik terkadang outputnya tidak seberhasil zaman dahulu gitu. Ya, terima kasih Bu Rofia. Itu berarti menjadi apa nih Pak Nadi? Menjadi bagian yang harus Bu Rofia desainkan gitu. Jadi bagaimana Bu Rofia mengusulkan konsep kurikulum yang seperti Bu Rofia sampaikan nanti di sesi akhir per bulan kita di semester ini itu ada tugas untuk mendesain kurikulum. Silakan saja sesuai dengan ide-ide Bapak Ibu. Seperti yang pernah saya contohkan kemarin, mungkin saya sampaikan ke Pak Nadi, kemarin yang tulisannya Pak, ini sudah ketemu Pak. Oke. Ya, kemarin saya tunjukkan ke teman-teman yang dikenal dengan sunflower kurikulum. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa merancang model kurikulum apapun yang tadi kita diskusikan. Mungkin Bapak Ibu punya keresahan seperti Bu Rofia ingin memasukkan nilai-nilai karakter seperti dulu. Silakan dibuat rancangannya. Jadi saya rasa sangat menarik dan bisa mengayakan khasanat itu. Sehingga rencana saya dan Pak Nadi untuk membuat buku pengembangan kurikulum pendidikan IPA untuk mahasiswa, saya rasa bisa kita wujudkan. Oke, terima kasih ya Bu Rofia. Saya tidak merespon secara, tidak menjawab Bu Rofia karena Bu Rofia tidak bertanya, tapi silakan itu nanti bisa didesainkan dalam sebuah konsepsi kurikulum yang nantinya Bu Rofia bisa presentasikan. Ya, betul ya. Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu, kita sudah sampai di batas waktu pukul 10.20. Mungkin Pak Nadi ada saran Pak Mulu mau disampaikan? Sarannya cuma komentar ini ya, karena saya beberapa kali kan izin ya sakit kemudian ada kegiatan, jadi saya senang ya dengan diskusinya ini ya. Memang harusnya kalau S2 itu seperti ini gitu ya, hidup gitu ya. Jadi kita itu kan wadah ya, para pemikir-pemikir akademik, pengembang kurikulum masa depan, dan memang iya idealnya apapun harus dikemukakan gitu ya. Nah, kita aja Pak Eka. Ya, terima kasih Pak. Jadi mohon izin Bapak Ibu, untuk makalah yang dikirimkan sesuai dengan catatan yang kami sampaikan mohon direvisi. Termasuk yang waktu itu belum bisa saya maksimalkan catatan saya waktu sebelum Bu Kartika tampil, karena waktu itu bersama dengan ujian Pak Nadi, jadi saya tidak bisa memberikan catatan, kan saya berikan catatan secara tertulis saja untuk direvisi. Sehingga nanti Bapak Ibu harus mengumpulkan kembali ya sesuai dengan sesuai dengan tugasnya, karena materi itu nanti akan kita desain ulang untuk menjadi buku pedoman kurikulum untuk lingkungan kita. Sehingga nanti kalau kita sudah punya buku yang bisa menjadi rujukan ya teman-teman mahasiswa yang berikutnya. Mungkin itu, terima kasih Pak Nadi atas waktunya, terima kasih Bapak Ibu semua, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Semoga semuanya selalu sehat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.